kami buat untuk memenuhi tugas biopolimer dan turunannya dengan dosen pengampu Pak Aska Aman. Enjoy this video! Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 2307011439. Perkenalkan, nama saya Egi Syafitri dengan NIM 23070266357. Saya Tengku Atina Yuningsi dengan NIM 2307014397. Saya Febiola Afianti dengan NIM 2307037400. Saya Fiska Saputri dengan NIM 2307037456. Nama saya Siti Rahmah Rahab dengan NIM 2307011952. Sekarang tiap hari selalu panas ya. Iya nih, cuacanya nggak nentu. Duduk di sana aja yuk. Oke, let's go. Wah, di sini ada juga ya. Haha, iya nih, pohon ini banyak juga ya manfaatnya. Selain jadi sumber oksigen, buat perasaan kita juga lebih tenang gitu ya. Karena warnanya yang hijau membuat perasaan kita lebih adem dan menyenangkan. Iya, betul banget sih. Dan itu manfaat pohon apa lagi ya? Iya ya. Gimana kalau kita gali lebih dalam lagi? Let's go. Wah, seru tuh. Gabung dong. Oh iya nih, aku mau nanya nih sama temen-temen. Kalau boleh tahu, kayu itu bisa dijadiin produk apa aja sih? Setahu ya, kayu itu bisa dijadikan beberapa produk. Contohnya tuh dissolving pulp, viscose, rayon, lyocell, mofon, dan wovon, fabric, dan tisu. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu komponen kayunya. Aku tahu komponen kayu itu apa. Komponen kayu itu ada 4. Yang pertama ada selulosa, hemiselulosa, zat ekstraktif, dan lignin. Nah, betul tuh dari komponen kayu yang disampaikan Rizka tadi, kita tuh hanya perlu selulosanya. Nanti selulosa ini akan diturunkan menjadi fiber. Fiber ini nanti akan diolah menjadi produk seperti dissolving pulp, rayon, viscose, modal, lyocell, mofon, non-mofon, fabric, dan tisu. Aku penasaran nih, kayak mana proses membuat awal kayu gondongan sampai produk akhir. Kayak mana ya? Nah, proses awal itu dimulai dari penebangan kayu, lalu kayu diubah menjadi kayu gelondongan dengan jenis kayu karnivora. Nanti akan terlihat lingkaran hitam yang mana merupakan lingkar tahun pertumbuhan dari kayu. Lalu jika lingkar hitamnya diperbesar, akan terlihat struktur dari kayu tersebut yang mana terdiri dari secondary wall, dinding primer, dan di dalamnya. Ada juga ya kan dindingnya. Gimana dengan kandungan selulosanya? Apakah beda-beda juga? Nah, aku tahu. Selulosanya itu mendominasi DS2 kan? Iya. Karena selulosa itu akan saling berhubungan dan membentuk mikrofibril. Oh, mikrofibril itu apa? Jadi, mikrofibril ini merupakan suatu komponen yang tersusun dari rantai selulosa dan kristalin, sehingga menyebabkan jarak antar molekulnya sangat rapat, sehingga mengakibatkan molekul air tidak dapat masuk. Bagian kristalin yang keras ini tersusun dari alfa, beta, dan gamma selulosa, serta nanti akan diolah menjadi dissolving pulp. Keren juga ya. Lalu bagaimana dengan reaksi dan bahannya? Reaksi
reaksinya ada asetat dan ester. Kalau asetat itu sebenarnya akan digantikan rubusan yang berbentuk seperti parutan, puding, racun, berbau, dan berasa. Namun menjadi salah satu yang pertama itu ada asetat selulosa yang memberikan aktivitas selulosa. Yang kedua itu ada reaksi selulosa reaksi dengan memberikan bentuk menjadi selulosa asetat. Yang ketiga itu ada proses pengolah atau pemisahan asam sulfat dengan cairan. Kalau ester itu Nah, ether itu dihasilkan dari dehidrasi alkohol atau reaksi dikatalis oleh asam dan sintesis eterlinear, yaitu proses pembentukan ikatan kimia oleh reaksi alkohol dengan basa kuat sehingga menghasilkan alkosida dan rendaman. Proses ini juga bisa dilakukan dengan reaksi Ullmann. betul sekali. Lalu bagaimana dengan pembuatan viskos? Kalau pembuatan viskos itu terdapat beberapa tahapan. Tahapan yang pertama itu ada alkalinasi, di mana pap direndam dengan larutan natrium hidroksida untuk membentuk seluri selulosa, memecah ikatan hidrogen antar molekul, mengubah struktur kristalin selulosa, memisahkan dan menghilangkan kotoran, serta melarutkan hemiselulosa di dalam NaOH. Oke, lanjut tahapan kedua yaitu solidifikasi. Pada proses ini terjadi pencampuran NaOH 80% dan sudah terjadi tank dengan membantu pap. Pap akan mengembang dan menghasilkan selulosa dan air. Pap seluri tersebut masih banyak mengandung air, jadi diperlukan proses pemerasan kadar air pada pap agar larutan NaOH yang berlebih dan selulosa berantai pendek dapat larut dengan maksimal. Lalu dilanjutkan dengan proses threading. Apa itu shredder? Nah, jadi shredder itu ialah suatu proses mengeluarkan NaOH yang berlebih dan rantai pendek selulosa yang terlarut. Selanjutnya, shredding, yaitu suatu proses pencabikan untuk memperluas alkali selulosa, di mana agar oksigen yang masuk ke dalam selulosa lebih mudah dan meningkatkan reaktivitas. Setelah itu, derajat polimerisasinya diturunkan dengan cara pemeraman, di mana agar derajat polimerisasinya seragam. Kemudian dilanjutkan dengan reaksi eksantasi dengan menggunakan pelarut CS2 yang bertujuan untuk mengubah selulosa menjadi selulosa eksantasi sehingga lebih mudah terlarut dan mendapatkan viskos yang lebih homogen. Kalau pembuatan viskos itu terdapat beberapa tahapan. Tahapan yang pertama itu ada alkalinasi, di mana pap direndam dengan larutan natrium hidroksida untuk membentuk seluri selulosa, memecah ikatan hidrogen antar molekul, mengubah struktur kristalin selulosa, memisahkan dan menghilangkan kotoran, serta melarutkan hemiselulosa di dalam NaOH. Proses selanjutnya itu adalah chiller. Chiller merupakan proses pendinginan suhu di bawah ruang di departemen viskos dengan temperatur sekitaran 5-7 sesuai dengan suhu yang diperlukan di departemen lainnya. Sedangkan heat exchanger adalah alat yang memungkinkan terjadinya perpindahan panas dan berfungsi sebagai pemanas dan pendingin. Alat ini juga digunakan untuk memanaskan steeping lye untuk menjadi temperatur lye tank sebesar 50 derajat Celcius sesuai Lindbergh. Selanjutnya ada proses viskos spinning, yaitu proses regenerasi antara selulosa yang larut berbentuk viskos di recovery menjadi selulosa yang tidak larut dalam bentuk filamen dan pemintalan untuk meregenerasi selulosa menjadi serat air viskos dengan penyemprotan larutan viskos ke dalam larutan keobulan atau spin bag melalui sampel. Selanjutnya, recovery tone, yaitu pengambilan CS2. Selanjutnya, desulfuring, yaitu penghilangan sisa asam dan fraksi sulfur yang masih terbawa selama proses spinning sampai ke air penting. Dilanjutkan dengan proses after treatment yang first wash zone, bleach bed, dan bleach wash. Proses ini di mana serat rayon yang keluar dari recovery yang disebut fiberman didorong keluar oleh funnel water dan steam dengan conveyor dihantarkan ke first wash zone dengan air panas dari venturi water, dan sisa pencucian ini diteruskan ke kolektor tank. Penampungan cucian pertama dikirimkan melalui tank penampungan luar, yang selanjutnya itu diteruskan ke effluent. Lalu ada bleach bed, dilakukan dengan membuat larutan induk dengan konsentrasi C12 1% dan disimpan di stok tank. Fibermat dialirkan hingga fibermat terbilas secara merata sampai ke bagian dalam dan dapat ditembus oleh aliran bleach bed. Bleach wash, yaitu fiber yang sudah di bleaching
dibilas dengan menggunakan agar menjaga pH-nya yang sesuai dengan standar 5,6 sampai 6,2 dengan injeksi asetik acid agar wetness fiber mencapai standar. Selanjutnya ada dryer proses, yaitu penghilangan kandungan air pada fiber sehingga produk akhir hanya mengandung air sebanyak 11 sampai 13%. Selanjutnya ada beberapa tahapan lagi, tapi aku masih belum paham dengan secara detail. Nah, kalau itu aku tahu. Selanjutnya itu proses loading press, di mana serat yang keluar dari pengering dipindahkan keluar. Setelah itu serat dipisahkan dan disedot ke separator ke area atas loading press. Serat tersebut kemudian diumpankan dengan fiber ke bagian bawah kotak pre-press yang diisi dengan serat. Setiap kotaknya itu diumpankan dan pengatur beratnya itu sudah diatur hingga mencapai 300 kg. Kemudian ditekan sesuai dengan pengaturnya yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya itu adalah untuk memastikan serat sudah dalam keadaan tertutup. Selanjutnya itu proses kondensor, di mana suhu diturunkan ke tingkat yang diinginkan. Sedangkan kondensor yang kedua digunakan untuk memisahkan CS2 lalu dialirkan ke disperator. Selanjutnya ada proses viskosian yang dimulai dari bell fluker, di mana bell fluker ini berfungsi untuk membuka serat dengan cara mencabik-cabiknya dengan menggunakan sepasang better. Mesin ini dirancang dengan gerakan maju mundur untuk mengambil serat dari bell dengan menggunakan flaking dan kemudian menuju ke proses selanjutnya. Selanjutnya ialah proses blowing, di mana proses blowing ini merupakan tahapan awal dalam pembuatan benang. Di mana pada tahapan ini, serat yang telah diambil dari proses bell fluker kemudian dicabik-cabik sehingga menghasilkan serat-serat yang lebih halus dan kemudian dicampurkan dengan serat lainnya. Di mana hasil akhir dari proses ini ialah menghasilkan lembaran benang yang telah digulung yang disebut dengan lap. Ini ialah proses carding, di mana pada tahapan proses ini serat mengalami pelurusan, peregangan, serta pemisahan antara serat pendek dengan serat panjang. Nah, tujuan dari proses ini ialah untuk memastikan agar ketahanan benang sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada tahapan drawing breaker, slipper yang dihasilkan dari proses carding kemudian disimpan ke dalam spinchan, lalu dilanjutkan ke dalam mesin drawing. Slipper carding diubah menjadi slipper drawing breaker, di mana pada proses ini terjadi peregangan dan penyelarasan serat. Selanjutnya ialah drawing finisher, di mana fungsi dari proses ini sama dengan pada fungsi proses sebelumnya. Hasil akhir dari proses ini disebut dengan slipper drawing finisher, di mana serat-seratnya lebih halus dan serat-seratnya telah terpisah antara dengan serat pendek dengan serat panjang. Pada tahapan roving frame, di mana slipper diubah bentuk menjadi lebih panjang dan lebih kecil, kemudian digulung dalam bobin roving, di mana roving ini mengalami perubahan, penyelarasan, dan peregangan seratnya kembali. Proses selanjutnya ialah ring frame, di mana roving mengalami proses peregangan dan penambahan twist dan penggulungan untuk menjadi benang. Pada tahap ini, roving ditarik dan diregangkan, kemudian diputar dengan putaran per inci yang telah ditentukan oleh diameter benang yang akan diinginkan. Selanjutnya yaitu proses winding, di mana benang yang dihasilkan dari ring spinding dipindahkan ke dalam mesin winding. Di sana, benang tersebut disambungkan dan digulung pada kerucut kertas hingga membentuk gulungan yang sangat besar. Nah, setelah melewati beberapa tahapan tersebut, akhirnya benang tersebut dibawa ke dalam ruang inspeksi dan packing. Di sana, tim packing control akan memeriksa kualitas kontrol dari benang, di mana benang yang telah siap untuk dipasarkan akan dikemas ke dalam kotak. Tim packing control akan memeriksa kualitas kontrol dari benang, di mana benang yang telah siap untuk dipasarkan akan dikemas ke dalam kotak. Setelah ini masih ada dairingan loh, pasti kamu tahu kan? Lah iya, emang dairingan apa? Tadi step pertama itu adalah drafting. Drafting adalah proses di mana terjadinya penjaringan atau pengembangan benang asing dari serat untuk pembentukan bahan benang. Selain itu, terjadi juga proyeksi serat dengan serat di mana serat digabung atau dekorasi sehingga membentuk seperti sumbu kompor. Yang kedua itu adalah twisting. Twisting adalah proses di mana benang dibentukkan seperempat pintal dan kemudian dipilih menjadi benang yang lebih halus sesuai dengan permintaan pelanggan. Terdapat dua tipe twisting, yaitu twisting Sarah dengan huruf S dan twisting dengan huruf Z. Yang ketiga itu adalah doubling. Doubling adalah merupakan proses penggabungan atau satu benang dengan benang lainnya sehingga menghasilkan benang yang lebih kuat
Kalau setelah pembuatan benang itu bisa dijadikan produk. Nah, good question. Jadi setelah proses dari benang itu akan dilanjutkan ke proses yang di tekstil, di mana benang akan dibuat dengan meminta loop menjadi ukuran yang telah ditentukan. Nah, nanti hasil akhirnya itu akan tercapai apabila memenuhi standar dari kelembapan dan daya serap dari benang tersebut serta daya tahan dari benang tersebut. Selanjutnya, benang tekstil itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada dirajut, ditenun, dibonding, dilaminasi, woven, dan non-woven. Oh gitu ternyata. BTW kalian tahu nggak sih, woven itu bisa dijadikan produk lain loh seperti tisu. Lah, emang bisa? Kayak mana prosesnya? Nah, proses awalnya itu hampir sama dengan proses pembuatan tekstil, yang awalnya dari kayu hingga menjadi fiber. Tetapi, pada proses selanjutnya itu berbeda, di mana pada proses pembuatan tisu tidak terjadi proses pemintalan atau woven. Nah, proses awalnya itu yaitu pembuatan struktur lembaran, di mana serat-serat itu disusun secara acak atau disebut dengan web. Nah, langkah awalnya itu dengan cara yang pertama itu pembentukan slurry formation, di mana serat-serat yang telah disiapkan dicampur dengan air atau bahan kimia lainnya untuk membentuk slurry. Yang kedua yaitu proporsi serat dan air ditentukan sesuai dengan spesifikasi produk akhir. Cara yang kedua atau proses kedua yaitu mesin forming, di mana slurry pulp akan ditembakkan ke dalam mesin forming. Ada beberapa jenis mesin forming yang umum digunakan, yaitu mesin air lens, tube lens, dan milk pump, tergantung pada produk non-woven yang kita ingin. Proses yang ketiga yaitu forming proses, di mana pada proses ini menggunakan 3 mesin. Yang pertama itu mesin air lens, di mana serat-serat ditempatkan di atas permukaan conveyor melalui aliran udara dan vakum. Yang kedua itu mesin suplens, di mana serat-serat disemprotkan dengan water jet yang bertekanan tinggi untuk membentuk dan mengunci serat-serat. Yang ketiga itu mesin matte bond, di mana serat-serat dilebur dan disemprotkan melalui nozzle untuk membentuk serat-serat yang halus, kemudian ditangkap oleh conveyor untuk membentuknya. Nah, proses yang keempat itu yaitu parameter kontrol. Parameter seperti kecepatan, tekanan, dan suhu diatur dengan hati-hati untuk pembentukan grab yang konsisten dan sesuai dengan spesifikasi produk akhir. Nah, proses yang terakhir itu inspeksi dan pengujian kualitas. Yang pertama itu pemeriksaan visual. Grab non-woven diperiksa secara visual untuk memastikan tidak cacat atau ketidakseragaman dalam struktur. Yang kedua, pengujian kualitas. Grab non-woven diuji untuk kelembutan, datan, dan karakter lainnya sesuai dengan standar industri. Yang ketiga yaitu pemotongan dan pengemasan. Grab non-woven dapat dipotong menjadi ukuran yang diinginkan dan dikemas untuk didiskusikan atau menggunakan sebagai produk akhir. Setelah melewati semua proses ini, maka didapatkan produk akhir yaitu bertisu. Oh gitu, tapi pada pembuatan tisu itu penguatan non-woven juga diperlukan nggak sih? Iya ya, gimana tuh prosesnya? Iya, prosesnya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada bonding proses. Karena setelah pembentukan web itu, proses penguatan juga diperlukan karena untuk meningkatkan kekuatan atau kohesi web. Selanjutnya itu ada metode bonding, di mana ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama ada thermal bonding, yaitu pemanasan. Yang kedua ada chemical bonding atau penggunaan zat kimia, dan mechanical bonding atau penggunaan gaya sekat. Nah, proses yang kedua itu ada penguatan spesifikasi produk, di mana proses ini disesuaikan dengan kebutuhan spesifik suatu produk dengan penambahan zat aditif atau bahan penguat. Nah, betul tuh Fiska, proses selanjutnya itu proses yang terakhir itu inspeksi dan pengujian kualitas. Pertama itu pemeriksaan visual. Grab non-woven diperiksa secara visual, memastikan tidak ada cacat atau ketidakseragaman dalam struktur. Yang kedua, pengujian kualitas. Grab non-woven diuji untuk kelembutan, datan, dan karakter lainnya sesuai dengan standar industri. Yang ketiga yaitu pemotongan dan pengemasan. Grab non-woven dapat dipotong menjadi ukuran yang diinginkan dan dikemas untuk
lalu didiskusikan atau menggunakan atau sebagai produk akhir. Setelah melewati semua proses ini, maka didapatkan produk akhir yaitu berproses. Wah, ternyata panjang juga ya prosesnya. Iya dong, dengan proses yang panjang ini, maka akan menghasilkan hasil yang terbaik juga. Sekian video penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.